Rasul SAW ini khat ahmar, garis merah. La yata'addah. Tidak boleh ada yang melewati garis itu. Maka qasdu. Maksudnya apapun, nggak boleh ada yang songong. Sehingga kalau ada yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntut tobat oleh pemerintah Islam. Tuntut tobat. Nggak mau tobat, penggal. Kenapa? Menghina Allah. Tapi kalau menghina Rasul, mau tobat, nggak tobat, penggal. Sekali lagi. Kalau ada orang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kami fahami dari Syekh kami, Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah, ahya'an wa amwata. Kalau ada orang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuasa, yang punya kuasa pada muslimin pada saat itu tuntut dia tobat. Nggak mau tobat, penggal. Dia dan pengikutnya. Tuntut tobat. Nggak mau tobat, penggal. Kenapa? Zindik. Kemudian apa? Kalau orang menghina Rasul, mau tobat, nggak tobat, penggal. Nggak ada urusan. Syuf. Kenapa? Seolah-olah kita lebih memuliakan Rasul daripada Allah. Jawaban ulama apa dalam hal ini? Jawaban mereka adalah, Allah maha mulia, mau sedunia lagi menghinanya. Nggak berefek. Allah bukanlah sesuatu yang punya harga diri. Harga diri ini punya makhluk. Tapi Muhammad SAW bashar. Manusia. Kasairul bashar. Sebagaimana manusia yang lain. Bisa tercoreng nama baiknya ketika ada yang mencoreng. Kalau Rasul mau memaafkan bagi diri dia, sebagaimana para musuh Islam yang menyakiti Rasul, kemudian Rasul maafkan, itu haknya untuk memaafkan. Adapun kita, la natanazzal an haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh mengambil haknya Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, penggal. Pantaslah kaum tersebut pada masa itu mulia, luar biasa. Kaum dulu nih, Allah, kemakmuran, kekuasaan, kewibawaan negeri. Ente tahu? Kuasanya Harun ar-Rasyid luar biasa luas dan ditakuti sama negeri lain. Romawi ini kecil dulu, Persia ini kecil, abis sama kaum muslimin dulu tuh. Sampai dia berani berkata apa? Yukhatib as-sama, dia berbicara kepada langit. Ayyatuhas sama, aina syi'ti fa'amtiri, fasawfa yuhmalu ilayya kharajuki insyaallah. Wahai langit, dimanapun kau mau turunkan hujan, kau turunkan, terserah. Nanti dimanapun kau hujan, hasil bumi yang tumbuh di sana pastilah akan disetor kepadaku di sini. Insya Allah. Syuf. Luas kerajaannya seluas langit berjalan. Sampai begitu gitu kalau dimubalaghahkan, dihiperboliskan. Lihat kemakmuran yang luar biasa, apalagi pada zaman-zaman sebelumnya, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Sehingga apa? Orang mau sodako bingung. Sodako kemana? Zakat bingung. Zakat kemana? Soalnya apa? Kemakmuran merata. Ciri kiamat terjadi pada masa itu. Kemakmuran merata luar biasa. Sehingga apa? Orang mau sodako keder. Sodako kemana? Mau zakat bingung. Zakat kemana? Soalnya apa? Nggak ada mustahik. Kenapa kaum tersebut sampai titik kejayaan kemakmuran luar biasa? Lihat bagaimana mereka menghormati Rasul dan ajarannya. Salah satu hobi Harun ar-Rasyid rahimahullah tahu apa? Dia tangkep-tangkepin para pembuat hadis palsu, kemudian dipenggal. Nggak ada cerita taubat. Ada seorang zindik mau dipenggal sama Harun ar-Rasyid, dia berkata, 5 adam tani, 5 kotal tani, kenapa kau mau penggal aku? Kenapa kau bunuh aku? Liurihal ibadah minna, karena aku ingin menyelamatkan para hamba-hamba Allah darimu. Ini pembuat hadis palsu. Terus nih dia berkata dengan pedenya, aina anta min alfi hadithin au min alfai hadithin wada'tuhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul minha harfan qattu. Terus apa yang bisa kau perbuat? What can you do? Terhadap 1000 atau 2000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul, telah aku sebarkan. Padahal Rasul tidak menyebutkan satu huruf pun darinya. Apa yang bisa kau perbuat? Yani kalaupun kau bunuh aku, racun itu tetap sudah aku sebar. Kemudian Abdullah bin Harun ar-Rasyid berkata apa? Aina anta? Yani apa yang bisa kau perbuat?
min al-Fizari wa Abdullah ibn al-Mubarak yunkhilani harfan wa yukhrijani. Apa yang bisa kau perbuat dalam menghadapi Al-Fizari rahimahullah, ulama hadis, wa Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang meneliti hadis-hadis itu semua per huruf dan mentakhrijnya, menelitinya. Apa yang bisa kau perbuat menghadapi mereka? Penggal. Lihat, penghina Rasul yang mendustakan nama Rasul SAW, habis masa itu. Pantaslah dapat kemuliaan yang luar biasa. Kita nih, kaum muslimin terbanyak di muka bumi, dan di sini ada yang mengaku Rasul setelah Nabi dan masih hidup, bekher. Pantas mau mulia. Pantas mau mulia. Hah? Kita ini kaum yang mencintai Rasul, tapi kita menentang Rasul. Rasul bilang, atniku, lihat, panjangkan jenggotmu, piara jenggotmu. Namun kita kaum yang mencintai Rasul justru membotakkan muka kita. Kita lebih ridha ketika muka kita lebih mirip sama tembok yang mulus daripada berjenggot. Kenapa? Asyikan tembok mulus mirip sama kafir. Soalnya kafir Hollywood dan lain-lain pada botak. Apa berjenggotnya? Teroris, dekil. Begitu, pantas, mau mulia.